Taib ahibati fillah, kita masih melanjutkan kajian tentang mahar. Mahar ini sesuatu yang wajib dalam pernikahan. Bagaimana kalau mahar yang diberikan itu ternyata cacat? Kan ada mahar yang tidak disebutkan, kita sudah bahas. Ada mahar yang disebutkan. Umpamanya, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar motor Beat, umpamanya, tahun 2001. Kasih motor Beat. Ternyata STNK-an, nggak ada BPKB. Gimana nih jemaah? Apa yang harus dilakukan? Loh, kan saya bicara Beat 2021, ini 2021. Tapi motor ini cacat. Karena kita tahu motor itu harus ada BPKB-nya. Dan motor yang tidak ada BPKB-nya, imma itu motor curian, imma itu motor gadai, imma itu motor apa aja? Nah, penggelapan. Nggak boleh. Apa yang harus dilakukan istri? Nolak. Enggak. Tapi kalau cacatnya sedikit, aku nikahkan kau dengan putriku dengan mahar motor Beat 2021. Sudah. Datang semua lengkap, tapi tidak ada spionnya. Cacat enggak? Cacat. Dibalikin apa tidak? Ya enggak lah, kalau aibnya dikit itu enggak apa-apa. Tapi aibnya dikit apa banyak nih jemaah? Spion ini jemaah. Kecil lah. Walaupun kita tahu kalau ketemu polisi ditilang. Para ulama menyebutkan, kalau cacatnya itu besar, maka dibalikin. Tapi kalau cacatnya sedikit nggak perlu dibalikin. Boleh kalau cacatnya tidak kecil tapi juga tidak besar. Boleh sang istri minta ganti rugi. Tetap maharnya diterima, terus minta ganti rugi. Umpamanya dia lihat motor yang diberikan ternyata bekas nabrak. Dia mengatakan 15, anggap 15. Kalau bekas nabrak 7 juta. Anggap engkau melakukan penipuan ini. Nah, ini kalau cacatnya besar ya. Tapi kalau cacatnya kecil ya, nggak perlu ditukar, nggak perlu minta ganti. Tapi bagaimana hukum nikah kalau maharnya itu majhul, tidak diketahui, atau mahar yang dikatakan nggak ada mahar itu, atau nggak bisa diberikan? Umpamanya aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sapimu yang ada di hutan. Ditangkap ini sapi tidak kena. Antum tahu di beberapa daerah tuh sapi dilepas ya? Iya, dilepas sapi itu. Udah ditentukan sapinya yang laki yang warnanya ini. Oke, siap, aku terima. Besok mau ditangkap gak kena. Itu terjadi apa tidak? Mungkin terjadi. Atau dengan motor Beat yang sudah disebutkan, tahu-tahu motornya dicuri. Kan gak bisa diberikan. Ada kondisi maharnya itu hilang, mahalnya itu gak ditemukan. Maka nikahnya tetap sah, dia perlu cari pengganti. Jadi nikahnya tetap sah, bukan berarti nikahnya dibatalkan ya.
karena dikatakan maharnya nggak bisa diberikan, akhirnya ya sudah berarti nggak jadi nikahnya. Nggak, nikahnya tetap sah, tinggal bagaimana dia berusaha untuk mencari gantinya. Karena kita tahu sejatinya mahar itu tidak harus disebutkan ketika akad nikah. Kita udah bahas tuh. Boleh seorang menikahkan dengan mengatakan aku nikahkan kau dengan putriku, saya terima. Nggak ada mahar disebut. Sah nggak nikahnya? Sah, tapi tetap wajib mahar. Imam maharnya itu ya sesuai dengan mahar keumuman wanita seperti dia, atau ditentukan nanti oleh suaminya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, seorang wanita yang dinikahkan tanpa disebutkan maharnya, terakhir dapat mahar berapa? Berapa jemaah? 100.000 dirham. 42.500 gram emas. Piro jemaah? Antum bisa lihat, kira-kira 45 miliar lebih mahar. Jadi kalau tidak disebutkan di akad, ya apabila terjadi keributan, ya disesuaikan dengan keumuman wanita yang seperti dia. Kalau nggak ada keributan, suami ngasih, ya terserah suami. Dia bisa ngasih lebih daripada yang biasa diberikan kepada wanita. Baik. Di kitab Fiqhul Usrah ini disebut pembahasan tentang perceraian antara suami istri dan dampaknya terhadap mahar. Kalau cerai itu maharnya gimana? Maharnya dibalikan atau maharnya dipotong? Sebenarnya kalau kita lihat anggap di Jember ya, mahar itu tidak terlalu besar kan. Berapa sih mahar di Jember? Kalau dulu mahar yang murah itu istrinya Nabi itu maharnya murah. Putri-putrinya Nabi SAW maharnya juga murah. Berapa? 400 dirham. Ya kira-kira 45 juta, 50 juta. Itu murah jemaah. Yang mahal tadi seperti yang disebutkan 100.000 dirham atau kebun diberikan kepada mereka. Maka bagaimana suami ketika dia menceraikan istrinya, apakah dia boleh mengambil balik itu maharnya? Ini ada hukumnya dalam agama kita, tergantung kondisi cerainya. Yang pertama disebutkan apabila terjadi perceraian, perpisahan dengan bercerai setelah akad tapi belum masuk. Akad nikah sudah selesai tapi belum masuk jemaah. Masuk ini dibahas sama para ulama. Masuk itu ya masuk ke kamar berduaan sama istrinya, dan boleh jadi masuk berhubungan suami istri. Bagaimana posisi maharnya? Dia menceraikan istrinya, tapi dia belum menggauli istrinya. Anak ini belum ketemu istri anak. Loh kenapa antum ceraikan? Tidak serkan. Delok moro tua, aduh naudzubillah, tidak jadi. Mau seperti itu. Artinya kan mungkin saja terjadi. Loh kadang-kala ketika akad nikah itu sudah ada perasaan apa ya? Aduh kayak tidak enak ini seperti itu. Firasat gitu. Ada firasat. Bagaimana mahar sudah nikah sudah disebutkan tadi. Ini ada dua hal. Kondisi pertama apabila maharnya sudah ditentukan. Kondisi mahar sudah ditentukan. Disebutkan idza waqa'atil furqa bit talaq qabla ad-dukhul. Apabila terjadi perceraian padahal belum masuk suaminya ini kepada istrinya dan sudah ditetapkan yang namanya mahar tadi, wajib nisfus sadaq. Maka yang wajib diberikan setengah dari mahar itu.
Jadi udah nikah dengan mahar 100 juta. Aku terima nikahnya. Habis itu antum berpikir, ya Allah, enggak, sudah. Tak, ana ceraikan istri ana. Ya apa ini kata? Ya wes, kembalikan separuh. Yang wajib diberikan separuh juga kalau belum diberikan. Jadi kalau sudah ditetapkan maharnya, maka yang wajib diberikan adalah setengahnya. Tapi kalau suami mau ngasihkan semuanya, nggak apa-apa. Dia mengatakan, yes, fadl, diambil semuanya. Loh, ndak sayang dah. Masa wis keluar duit seperti itu, dia nggak ngumpulin istrinya. Ya orang kalau sudah nggak suka jamaah, ya gimana? Pernah di Dubai itu, di Abu Dhabi apa dulu? Seorang lelaki yang menikah, dia percaya sama ibunya. Sudah carikan perempuan yang sesuai lah dengan kriteria anak laki-laki. Akhirnya nikah, malam pertama dia ngelihat istrinya shock. Dua pekan dia ceraikan. Tidak tahu sudah kumpul atau tidak. Tapi yang jelas pernikahan itu habis, ya disebutkan 2 juta real ya. 2 juta real berapa jemaah? 9 miliaran. Tapi gimana kalau nggak srek? Ada orang memang nggak pas, daripada terus bertahan kemudian ribut ini itu. Jadi perceraian ini solusi dalam agama kita. Namun Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para laki-laki ini, kita nih khususnya, jangan terburu-buru menceraikan. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, apabila kalian membenci mereka. Ada kondisi suami nggak suka sama istrinya. Apa yang menyebabkan suami nggak suka sama istrinya? Ternyata istrinya ngorok kalau tidur jemaah. Itu kan nggak ketahuan jemaah. Pas malam pertama, loh suaranya apa? Dia lihat, loh bojone ternyata. Apakah antum kembalikan ke orang tuanya? Aduh, tak balik no sih. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna. Kalau kalian membenci mereka, sabar. Kita disuruh melihat kepada kelebihannya. Kita disuruh berbaik sangka kepada Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian tidak sukai, di situ Allah jadikan banyak kebaikan. Dan banyak terbukti jemaah. Ada seorang yang menikah beberapa hari, kemudian dia melihat, ya Allah istriku kok kayak gini, ini itu. Sabar. Jangan terburu-buru. Berbeda sama perempuan. Kalau perempuan itu memang sudah mentok, dikasih nasihat nggak bisa, dia gugat cerai dan masalahnya berat, ya boleh jadi perceraian solusinya dia khulu umpamanya. Tapi kalau suami enggak, engkau masih punya pilihan, bisa nikah 2, 3, 4. Masih ada pilihan seorang laki-laki. Maka Allah suruh sabar dan berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah di perempuan yang antum enggak suka ini ada kebaikan di sana. Jadi ingat, kalau terjadi perpisahan dengan perceraian setelah akad nikah, tapi belum masuk, apabila maharnya sudah ditentukan, sudah disebutkan, maka wajib setengah mahar. Taib.
Bagaimana kalau maharnya belum disebutkan? Seperti tadi, aku nikahkan kau dengan putriku. Lalu laki-laki ini mengatakan, aku terima. Tapi dia mungkin safar, dia ada kerjaan ini itu, nggak sempat masuk, nggak sempat ngumpulin istrinya. Lalu dia berpikir, ya Allah, anak ini udah ada di Kalimantan, anak nggak mungkin pulang lagi ke Jember, umpamanya seperti itu. Ngomong sama bapak mertua, ini anak minta maaf ya, anak ceraikan istri anak. Mahar belum ditentukan. Gimana? Ya nggak ada mahar. Tapi wajabatil mut'atulah, wajib memberikan pesangon untuk menjadi pelipur lara. Kalau yang tadi setengah mahar karena sudah ditentukan, kalau yang ini ya dikasih mut'ah. Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, thumma talaqtumuhun min qabli an tamassuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka padahal belum sempat disentuh perempuan ini. Tamassuhunna ini ada dua pendapat ulama, jima dikumpulin, atau yang lebih dipilih sama jumhur ulama, pokoknya sudah sekamar, itu dianggap sudah masuk. Khalwat itu namanya, belum jima, itu sudah dianggap masuk. Kalau kalian min qabli an tamassuhunna falaysa alaihinna min iddatin ta'tadduna, maka perempuan-perempuan itu nggak punya masa iddah. Secara hukum iddahnya nggak ada iddahnya. Jadi diceraikan oleh suaminya, umpamanya udah anak ceraikan engkau, malamnya boleh nikah perempuan ini. Kan kadang-kala ada yang kesian ya sama perempuan itu, atau kejadiannya ketika pernikahan dapat berapa jam suaminya, enggak aku ceraikan, sudah minta maaf sama mertuanya, dia ceraikan istrinya. Tahu-tahu itu kejadian zuhur, asar dilamar perempuan ini, boleh nikah? Boleh. Nggak ada iddahnya dia. Ini kalau belum kumpul tuh jamaah ya, belum kumpul. Lalu Allah katakan, famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamil. Kata Allah, kasih mut'ah mereka, kasih sesuatu yang menyenangkan mereka, dan ceraikan mereka dengan perceraian yang indah. Sarahan jamila. Di sini pentingnya kita kalau sudah bicara cerai. Cerai itu ada yang bid'ah, ada yang sunnah ya. Kapan cerai itu bid'ah? Kapan? Menceraikan wanita ketika sedang haid, atau suci tapi sudah dihubungi. Itu tolak bid'ah. Hukumnya haram. Apabila seorang menceraikan istrinya ketika sedang datang bulan, dosa dia. Walaupun konsekuensi dari perceraian itu terjadi, jatuh cerai. Menurut pendapat yang lebih kuat, jatuh cerai. Dan dia dianjurkan untuk merujuk istri. Loh, terus kapan menceraikan istri? Menceraikan istri itu yang sunnah adalah di masa suci yang belum dihubung. Subhanallah, betapa indahnya agama kita nih jemaah. Kenapa kok sampai ada hukum seperti itu? Supaya orang kalau mau menceraikan tuh mikir. Jangan karena emosi cerai lu tunggu. Dan biasanya namanya perempuan sedang datang bulan, itu kan labil, mentalnya mungkin ini, dia merasakan sakit, dan suami tidak bisa menghubungin istrinya. Akhirnya kan ngamuk-ngamuk toh.
Suruh tunggu bersih. Nih, bojomu wis resik, kalau mau diceraikan, aduh sayang kayaknya. Sampai seperti itu. Subhanallah agama kita. Dan tadi juga tidak boleh menceraikan istri dalam kondisi sudah dihubungin, dalam kondisi suci kemudian dia sudah dihubung. Ada hikmah lainnya, karena agar tidak terlalu panjang masa iddahnya, itu mungkin nanti akan ada pembahasan lainnya. Dan perceraian yang dibolehkan adalah menceraikan istri dalam kondisi hamil. Atau istri yang kita bahas yang belum disentuh, ya sudah ceraikan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia belum disentuh dan belum kalian tetapkan maharnya, maka tolong dikasih pesangon, dikasih harta. Berapa jumlahnya? Terserah. Sesuai dengan diri dia atau sesuai dengan kondisi istrinya atau sesuai dengan kondisi masyarakat. Jamaah, ada orang perempuan yang mungkin tidak kaya. Suaminya ini kaya. Dia ceraikan istrinya. Perempuan ini kalau dikasih 20 juta sudah senang, umpamanya. Ya sudah, boleh dia kasih 20 juta. Tapi kalau dia melihat dirinya, tidak iso. 200 juta dia kasih. Kalau melihat kepada kekayaan dia, aku ini orang kaya gitu loh. Masa engkau bakhil gitu loh. Ini perempuan sudah ya sakit hati ya. Dia mungkin sudah berharap banyak. Dia mungkin sudah merajut mimpi. Mungkin sebelum akad nikah sudah dikasih tahu nanti insya Allah ya tinggalnya di rumah ini, rumah itu. Kan harus menghayal ini kan. Tahu-tahu diceraikan jemaah. Sakit jemaah. Maka subhanallah, Allah langsung yang memerintahkan. Maka diberikan mut'ah buat dia jemaah. Taib. Bagaimana kalau terjadi perceraian setelah akad nikah dan khulwat, tapi belum masuk? Ingat, sudah berkhulwat, artinya sudah satu kamar, tapi belum dihubungin, belum ada jima di situ, maka wajib diberikan maharnya secara sempurna. Tadi Anda sampaikan bahwasanya jumhur ulama berpendapat khulwat itu walaupun tidak terjadi jima mewajibkan mahar semua. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang dianut di Indonesia ini, dan lumayan kuat pendapat ini sebenarnya, mereka mewajibkan adanya jima, adanya percampuran suami istri. Kalau cuma sekamar tapi tidak ada jima, maka separuh mahar, seperti hukum yang sebelumnya. Imma separuh mahar atau dikasih pesangon. Separuh mahar kalau sudah ditetapkan maharnya, kasih pesangon kalau memang tidak ada penyebutan mahar. Dalam mazhab Syafi'i harus ada jima. Tapi di jumhur ulama mengatakan enggak, wajib mahar. Kenapa? Karena laki-laki ini sudah kumpul sekamar sama perempuan ini. Dia sudah melihat apa yang diharamkan buat orang lain. Dia sudah pegangan mungkin dengan perempuan ini, sudah duduk bersama. Dan kalau dia tidak menjima, ya salah siapa? Dia. Ini pendapat jumhur ulama enggak. Dan pendapat jumhur para sahabat juga mengatakan bahwasanya kalau tirai sudah diturunkan, pintu sudah ditutup, wajib mahar sempurna. Ini pendapat banyak para sahabat. Walaupun pendapat Imam Syafi'i kuat jemaah. Karena ayat yang tadi kita baca itu yang namanya mas itu menyentuh itu ya jima sebenarnya. Tapi karena adanya athar dari para sahabat ya yang menyebutkan kalau sudah pintu ditutup, tirai dijatuhkan, sudah wajib mahar. Maka rasa pendapat ini pendapat yang kuat. Jadi kalau sampai terjadi sama antum,
atau terjadi sama kawan antum, dia sudah masuk satu kamar dan belum dihubungi sang istri, maka kemudian diceraikan, berikan maharnya sempurna. Keluar dari khilaf yang terjadi di antara para ulama. Taib. Tapi kalau sudah jima, selesai, sepakat ya para jamaah ya. Kalau sudah jima, maka dia punya hak semua maharnya. Dan Allah melarang kaum laki-laki untuk mengambil maharnya kembali. Allah mengatakan, wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Gimana engkau mau ngambil maharmu lagi? Padahal engkau sudah kumpul sama dia. Engkau sudah hubungin dia. Dan wanita-wanita itu telah mengambil mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Jadi akad nikah ini bukan akad jual beli yang bisa seenaknya diputuskan, dibatalkan. Akad nikah ini disebut mitsaqan ghalidha, dan seorang laki-laki akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai antum menelantarkan istri antum, karena ini benar-benar perjanjian yang besar. Taib. Bagaimana kalau yang menyebabkan perceraian itu istrinya? Kalau tadi kan suami yang menceraikan. Bagaimana kalau istrinya? Maka para ulama mengatakan, dan sebelum belum kumpul ini, fala mahralah, maka nggak ada mahar buat dia, karena dia yang minta untuk berpisah. Kemudian gimana kalau penyebabnya istri tapi sudah kumpul? Maka tetap wajib maharnya sempurna, kecuali istri khulu. Istri malah mengembalikan mahar. Maharnya sudah wajib, tapi istri nanti punya kewajiban yang mengembalikan mahar. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi kalau terjadi perceraian disebabkan istri tapi sudah kumpul suami sama istrinya ini, maka maharnya nggak gugur, harus diberikan. Bagaimana kalau perceraian karena li'an? Li'an ini jamaah, ada pembahasan li'an nanti. Di mana seorang suami menuduh istrinya berzina. Na'udzubillah, sekarang ini banyak perselingkuhan di tempat-tempat kerja yang suami nggak punya saksi. Saksinya harus 4. Dia ngelihat istrinya sama laki-laki di hotel umpamanya. Ya dia yakin gitu berzina. Atau dia melihat tapi nggak punya saksi. Maka dia melakukan li'an. Laknat atas perempuan ini sebenarnya. Atas istrinya. Dan laknat atas dirinya kalau ternyata dia dusta. Kalau perpisahan terjadi karena li'an, mahar nggak bisa diambil. Kalau dia sudah ngumpulin istri, ya udah, engkau pisah aja. Tapi maharnya nggak bisa diambil. Ini sekali lagi ya, kita ini kalau bicara mahar, ada apa sih mahar diambil? Lalu maharnya cuma 1 juta, 2 juta umpamanya. Dulu maharnya banyak. Kan dia sayang dengan yang sudah dia berikan kepada istri. Tapi itu nggak boleh diambil. Apabila suami mati setelah akad nikah, tapi belum ngumpulin istrinya, dan mahar juga sudah disebutkan, maka ya diberikan secara sempurna maharnya kepada istri. Ini buat orang tua ya. Jangan melihat anaknya nikah, tahu-tahu mati belum kumpul. Oh, loh, kan anakku belum ngumpulin, masa mau dikembalikan apa? Mau dikasih maharnya secara sempurna? Iya, berikan secara sempurna. Itu jadi hak dia. Sebelum warisan dibagi, itu jatuh utang suami. Dan harus diberikan kepada istri. Baik, bagaimana hukum mengambil kembali hadiah? Tadi bicara mahar. Sekarang hadiah. Hadiah yang diberikan kepada istri. Baik hadiah itu, yang kebanyakan hadiah diberikan sebelum akad, jemaah. Seperti yang kita bahas pada pekan lalu, apa sundrang ya.
hantaran yang diberikan, padahal ketika akad nikah tidak disebutkan. Akad nikah cuma menyebutkan seperangkat alat sholat. Hantarannya seharga 50 juta. Apa hukum hadiah ini? Para ulama menyebutkan apabila dia mengembalikan, apabila hadiah diminta karena cerai yang belum kumpul, maka boleh sang suami mengambil kembali hadiah. Itu apabila hadiah itu sebenarnya masuk dalam mahar. Artinya pernikahan tidak akan dilangsungkan kalau antum nggak kirim hadiah itu sebenarnya. Cuma namanya saja di masyarakat disebut hadiah, hantaran, sundrang, tapi ketika akad nikah tidak disebutkan. Ini pendapat jumhur ulama ya. Mengatakan boleh dia mengambil hadiahnya. Sebagian ulama mengatakan, Al-Imam Malik mengatakan dia boleh mengambil setengah hadiah. Seperti mahar tadi, boleh diambil setengah. Hadiahnya juga boleh diambil setengah. Karena memang dia memberikan hadiah itu dalam rangka supaya diterima menjadi suami. Baik, apabila perceraian terjadi setelah mengumpulin istrinya, maka hadiah nggak bisa diminta. Nggak bisa. Kecuali memang bukan hadiah, antum akadnya minjemin, hak pakai. Seperti apa? Mobil. Antum belum nikah nih, kirim mobil buat istrinya, calon istri. Kirimin mobil, dikasih STNK, BPKB nggak dikasihkan. Itu ngasih apa hak pakai? Hak pakai. Kalau hadiah mesti sama BPKB lah. Dia kasih. Tapi ini sama enggak. Jadi niatnya dia memang hanya untuk kalau terjadi perceraian sebelum masuk atau setelah masuk, itu tetap hak pakai. Kalau memang tidak ada serah terima, sekedar menggunakan. Jadi boleh suami ngambil kembali. Berbeda dengan hadiah yang tentunya kalau hadiah akan diberikan BPKB-nya terhadap kepada dia. Baik, ini ada kaitannya dengan mahar. Bagaimana apabila seorang wanita ini suaminya hilang, terus dia menikah sama seorang laki-laki, tahu-tahu suaminya yang pertama datang? Mungkin coba, mungkin saja terjadi. Ini ditunggu-tunggu ya kalau dalam madhab Syafi'i. Kemudian ditawan sama musuh dan tidak tahu sudah. Ada sebuah riwayat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wanita ini datang ke Umar mengatakan suaminya hilang. Maka disuruh nunggu selama 40 tahun. Dia datang kepada, diminta untuk menceraikan sebagai pengganti, diminta untuk menceraikan sebagai pengganti dari suaminya yang hilang itu. Kemudian wanita ini disuruh iddah selama 4 bulan 10 hari, bukan iddah cerai ya, tapi dianggap mati suaminya ini. Kemudian tadi laki-laki ini datang, apa yang harus dilakukan? Maka Umar bin Khattab memberikan 2 pilihan kepada laki-laki. Maharmu dikembalikan yang pernah kau berikan kepada istrimu, atau ya balik jadi istri. Akhirnya laki enggak, anak masih cinta sama istri anak. Ya akhirnya sudah pisah dia sama suaminya. Karena suami yang sah sebenarnya dia gitu. Dia. Maka ini yang berkaitan dengan mahar.
maka maharnya bisa dikembalikan karena dia perempuan ini sudah menikah dengan laki-laki lain. Tapi boleh jadi kalau dia nggak mau ya tetap dia kembali kepada istri. Baik, pembahasan terakhir berkaitan dengan nikah syubhat. Nikah syubhat ini sebuah pernikahan yang dianggap sah padahal nggak sah sebenarnya pada hakikat. Contohnya nikah tanpa wali. Dia karena nggak tahu, karena dia merasa janda, dia pikir udah nikah lah sama wali hakim. Padahal kita tahu pendapat jumhur ulama nggak sah nikah. Terus gimana? Kalau sudah dikumpulin, ternyata tahu nikahnya tidak sah, maharnya tetap diberikan secara sempurna. Atau contohnya menikahi saudara sesusu. Tidak tahu jemaah. Dia nikah, ini terjadi di masa Nabi SAW. Nikah, tahu-tahu ada perempuan yang loh, ini anak dua, anak susui dulu. Gimana tuh sama istrinya pegangan? Loh, saudara susu. Mahram saudara susu ini. Haram menikah dengan. Loh, tapi apa sudah terjadi kumpul ini atau punya anaknya? Maka nggak masalah. Tapi harus dipisahkan mereka. Dipisahkan, maharnya nggak boleh diambil. Maharnya sudah menjadi haknya saudara susunya itu. Ini yang berkaitan dengan bab mahar ya. Barakallahu fiik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu memberi kesehatan Ustaz. Izin bertanya. Alhamdulillah, saya besar di keluarga inti yang mengenal manhaj salaf sejak saya masih kecil. Namun di keluarga inti seperti paman, bibi masih belum mau jika diajak untuk mengenal dakwah ini. Sampai sekarang kami sudah mengajak untuk ikut kajian, tetapi mereka selalu punya alasan untuk tidak ikut. Bagaimana cara menyikapinya? Dan ketika berkumpul dengan mereka, cenderung membicarakan orang lain atau saudara yang lain. Bagaimana cara saya bersikap Ustaz? Karena terus terang saya tidak nyaman, namun saya harus terus menyambung silaturahim. Sehingga setelah silaturahim dengan mereka, membuat saya menyesal di rumah karena mendengar atau ikut ghibah. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallah khair. Jamaah, hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Kita semua tahu bagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istri, tidak pula kepada anaknya. Bagaimana Nabi Lut juga demikian. Nabi Ibrahim gak bisa ngasih hidayah kepada bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri. Ini anaknya Nabi Khalilur Rahman, tapi gak bisa. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Sampai pamannya mati di atas kesyirikan. Lalu Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah ini ada dua ya. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufiq. Hidayah memberikan petunjuk, ngasih tahu bisa. Semua orang bisa ngasih tahu. Para nabi memberikan hidayah dalam artian memberikan petunjuk, mengasih tahu umatnya. Ini yang benar, ini yang salah, bisa. Tapi taufik, di mana orang mau mengikuti kebenaran dan menjalankannya, itu hanya Allah yang punya. Maka Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan yang kita maui, tapi yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu dengan siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Orang-orang Syiah, mereka mengklaim bahwa Abu Thalib masuk Islam. Karena buat mereka, lu gimana Abu Sufyan kok bisa masuk Islam? Padahal dia merangi dakwah. Ini pamannya Nabi bela dakwah. Masa mati kafir? Lu memang gak ada yang bisa menentukan.
Allah yang memberikan hidayah. Jadi bukan mau-mau kita, ini kan fulan baik, seharusnya dia dapat hidayah. Mungkin kita lihat di masyarakat, ya Allah fulan ini baik sekali Ustaz. Dia suka bantu orang. Masa dia mati kafir Ustaz? Loh, kalau Allah kehendaki. Allah itu lebih tahu dengan siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Wadahnya hidayah itu apa? Hati. Allah tahu dengan isi hati fulan. Fulan baik, pura-pura. Fulan baik karena kepentingan. Boleh jadi. Tapi ada orang yang kita lihat di masyarakat, kadang-kadang ini orang, ya Allah Ustaz, bajingan Ustaz. Na'udzubillah. Tapi sebulan sebelum mati, gak pernah meninggalkan sholat di masjid Ustaz. Kok iso Ustaz? Itulah jemaah. Boleh jadi hati orang ini memang kepingin tobat. Dia selalu menyesal di malam hari. Ada fulan Ustaz yang Masya Allah tiap hari di soft pertama mati minum khamr Ustaz. Kok bisa? Ya boleh jadi dia beribadah ujub. Riya. Siapa yang tahu? Maka buat yang bertanya, berdoalah buat mereka. Jangan berhenti berdoa. Dan jangan berhenti mengajak. Aduh Ustaz, capek Ustaz, terus kesel Ustaz. Nabi Nuh 950 tahun. Nanti baru berapa tahun? Kemudian yang kedua, kita bisa mengajak mereka itu untuk hadir di rumah kita, bukan kajian. Tapi makan-makan. Biasanya orang kalau diajak makan-makan, datang. Ketika datang, antum minta ustadz ngisi kajian. Jangan lama-lama. Kultumlah 7 menit, 10 menit. Betul jemaah, ada orang-orang itu yang benci dengan dakwah ini. Karena dia gak kenal. Antum tahu kita beberapa kawan itu suka mengadakan liburan keluarga di hotel. Dan sebagian ustadz itu menentang. Karena mereka melihat kok kayaknya dakwahnya eksklusif untuk orang-orang yang berduit. Padahal sebenarnya enggak. Tujuannya itu bagaimana merekrut dari keluarga-keluarga yang enggak mau datang ke masjid. Tapi kalau diajak berlibur ke hotel, datang. Datang mereka. Disitulah digarap. Sampai ada satu kejadian. Di Bogor itu. Ada acara liburan keluarga. Ada satu istri yang ingin suaminya ngaji. Akhirnya sama sang istri didaftarkan. Ayolah bang, kata dia. Iya dah, berangkatlah. Berangkat. Sampai lobi hotel, mau turun dari mobil, dia naik mobil lagi. Enggak mohon. Apa ini jenggot-jenggotan semua? Langsung gitu. Karena yang nyambut jenggotan. Hotel kan biasanya nyambut yang good looking. Jenggot-jenggotan kayak gini. Dia sudah dari awal nggak mau turun. Kata istrinya, ayolah bang. Katanya, kita udah daftar. Abang ikutlah sekali. Terus pulang kita nanti. Ya sekali ya. Iya kata dia. Udah bayar gitu. Sayang, anak-anak juga mau liburan. Masya Allah, akhirnya dia turun dengan hati dongkol, ikut sekali kajian, sampai 3 hari gak pulang. Ikut terus. Dia itu kadang-kala mendapatkan berita-berita negatif. Ujaran-ujaran yang tidak benar tentang dakwah ini. Akhirnya dia jadi benci. Maka tadi nasihat anak, antum kumpulin. Maka anak pernah diundang kajian. Anak memang sampaikan ke teman di Jakarta, anak mau kajian di tempat antum, tapi antum undang keluarga antum. Ustaz, keluarga anak belum ngaji, undang semua. Dan Masya Allah, datang keluarganya. Karena undangan silaturahim. Makan ini itu, anak lihat. Datang nggak pakai kerudung. Sampai anak ada satu pemandangan yang anak sampai sekarang ingat. Ada satu perempuan yang hamil ya. Dia nggak pakai kerudung, selonjoran dengan kajian. Dengan hamilnya dia jemaah.
Ana ngomong Masya Allah. Ana ini loh yang perlu. Kalau masjid biasanya sudah benar semua. Makanya Ana berharap ada kajian di pasar Tanjung gitu ya, Pak. Kajian di alun-alun. Ya karena disitulah kita bagaimana menyampaikan agama Allah. Mereka nggak tersentuh dengan dakwah jemaah. Maka tugas antum bagaimana? Ya, kemudian kalau bicara silaturahimnya, di sini kita itu harus belajar ngomong. Ketika kumpul sama keluarga, mereka ngomongin orang, bagaimana anti membelokkan omongan itu. Orang itu kenapa ngomongin orang jemaah? Karena nggak ada bahan yang mau diobrolkan. Nggak ada. Maka bagaimana anti cari bahan? Bahan masalah masak, masalah pendidikan anak, masalah urusan dunia. Karena kalau untuk bicara agama langsung mereka diam semuanya. Atau ada pembahasan-pembahasan yang bermanfaat. Jadi kalau kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran, paling tidak mengurangi kemungkaran. Afwan, Anda bertanya, Ustaz, apa hukumnya jika ada seorang suami yang pekerjaannya adalah berlayar, yang mengharuskan LDR dengan istri hingga berbulan-bulan untuk melampiaskan hasrat biologis dia, dan istri melakukan video call. Nah, yang membuat si suami terangsang dan akhirnya masturbasi. Apa hukumnya? Mungkin video call nggak apa-apa. Kalau masturbasi nggak boleh. Apa yang harus dilakukan? Puasa. Jadi solusinya itu puasa. Menundukkan pandangan. Karena terus terang ya, mereka yang berlayar ini godaannya berat. Mungkin dia bisa jaga diri, tapi melihat kawan-kawannya kadang-kala nggak kuat. Kadang-kala kalau kapal itu bersandar di mana, na'udzubillah, mereka berangkat ke kafe, berangkat ke tempat-tempat maksiat seperti itu. Dia berat seperti itu. Maka hendaklah dia menundukkan pandangan, mencari kawan yang baik, dan berpuasa. Berpuasa. Lain lagi kalau kondisinya terpaksa, kalau enggak dia berzina, lain lagi cerita. Tapi kalau masih tidak, maka hendaklah dia berpuasa, menjaga pandangan, dan ya berdoa memohon kepada Allah agar dijaga. Dulu para sahabat itu bukan berlayar, perang ya. Berbulan-bulan perang. Mereka nggak ada video call. Video call ini di medan perang mau video call. Walah ada HP walah apa. Ya sudah minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan juga berusaha untuk olahraga umpamanya ya, menghilangkan energi di tubuhnya dengan hal-hal yang berguna. Saat suami kerja, ada pikiran buruk suami nyari istri lagi atau selingkuh. Bagaimana cara mengatasinya? Apa? Jadi ada seorang suami yang ngomong sama istri. Istrinya itu tadi, istrinya ragu ini itu. Ngomong suaminya, "Dek, engkau nggak usah takut, Dek. Aku ini nggak mungkin melakukan yang haram, Dek," kata dia. Kata suaminya, "Yaitu yang halal Anda takut." Anda takut nikah lagi kan halal, kata dia. Dia nggak takut suami karena dia tahu suaminya bertakwa kepada Allah. Istrinya takut melakukan suaminya yang halal gitu. Jadi kekhawatiran itu ada di wanita. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau dia takut suaminya selingkuh, melakukan yang haram, maka hendaklah dia menguatkan imannya suami. Ini tugas istri. Maka istri yang soleha itu istri yang membantu suaminya urusan akhirat. Tu'inuhu ala imani, membantu suaminya urusan keimanan. Dia mengatakan, "Mas, selesai acara langsung pulang, tak tunggu di rumah." Dia nunggu suaminya, dia bersolek buat suaminya. Karena terus terang, pemandangan di luar itu sangat menggoda.
Sedangkan di rumah tidak menggoda. Masuk rumah, assalamualaikum. Endi bojoku. Dicari, oh sedang motong bawang. Oh, wis teko bang. Loh. Jadi suami ini sama sekali nggak berhasrat. Maka tadi seorang istri itu bagaimana menjadikan suaminya betah di rumah. Dia melayani suaminya, mendoakan suaminya, datang sama suaminya ke kajian, ajak suaminya ziarah kubur untuk mengingat kematian. Intinya dia menguatkan keimanan suaminya. Terus terang, yang namanya perzinaan, perselingkuhan di tempat kerja itu, ada sebuah penelitian dikatakan 70% mereka sudah berzina. Na'udzubillah syama'in. Tapi seperti itu. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung untuk berzina. Mendukung. Dikirim kerja bareng-bareng laki perempuan. Makan bareng, ketawa-ketawa, humor sana, humor sini, kadang-kala kotor omongannya. Mudah terjadi perzinahan. Maka tugas anti sebagai istri mendoakan dan menyerahkan suaminya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Bagaimana hukum memakai baju adat untuk acara kantor jika baju adat tersebut merupakan baju yang dipakai untuk beribadah umat tertentu? Seperti contohnya udeng yang dipakai oleh umat Hindu. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Begini, ada baju adat yang sebenarnya tidak ada hubungan sama agama. Tidak ada hubungan dengan ritual tertentu. Maka ya kembali kepada tradisi dan budaya yang ada. Boleh dia pakai selama tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau baju itu adalah baju kekhususan buat agama tertentu, artinya kalau orang lihat pakai baju ini, mau dikatakan, oh Hindu, oh Nasrani, oh Yahudi, umpamanya. Antum lihat topinya Yahudi ya, yang kayak peci yang sedikit itu. Ini kekhususan mereka. Kalau antum pakai itu, walaupun Muslim, orang akan mengira antum Yahudi. Dan Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kalau nggak sampai keluar dari Islam, maka dia melakukan yang haram. Itu kalau memang pakaian tersebut adalah pakaian agama. Yang kalau dipakai, ya sudah, ini Yahudi, Nasrani, ini Hindu, ini Buddha, ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Ustaz, bagaimana cara istri seperti sahabiat mengendalikan cemburu dan bisa berbagi seperti Umar, Utsman, Ali punya beberapa istri. Bukan mengendalikan cemburu ya. Mereka itu sabar menghadapi cemburunya istri. Gak bisa menghadapi cemburu. Di rumah Nabi SAW piring pecah. Kalau terus antum mengatakan kepada istri antum, jadilah seperti istri-istri Nabi. Istri Nabi piring pecah. Jadi seperti istri Nabi. Piring pecah di rumah Nabi SAW. Engkau yang harus sabar. Iya betul. Suami yang harus bersabar. Ketika Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah ini cantik. Punya anak. Umurnya di bawah 30. Punya anak 3. Dilamar sama Nabi SAW. Ummu Salamah ngomong, ya Rasulullah ini dzatu iyal. Aku punya anak. Artinya rata-rata istri Nabi itu janda gak punya anak. Janda tidak punya anak. Kalau kita lihat Hafsah ya, kemudian Sofia, Zainab, Juwairiyah, Ummu Habib, itu janda-janda gak punya anak. Dan jandanya masih muda umur mereka, tapi mereka udah janda. Ummu Salamah berbeda dengan yang lain. Maka dia langsung ngomong, ini dzatu iyal, aku punya anak ya Rasul. Wa inni imra'atun ghayur. Dan aku wanita yang pencemburu.
Memang wanita itu beda-beda. Ada perempuan yang cemburunya biasa, ada yang galak. Kata Nabi SAW, adapun keluargamu, anak-anakmu, aku akan rawat mereka. Kita gabung menjadi keluarga kita. Adapun kecemburuanmu, fanasta'iru billah. Kita akan minta tolong sama Allah saja. Betul. Antum mau berbuat baik, mau ini itu, tetap ada cemburu. Solusi menghadapi cemburu itu adalah meminta pertolongan Allah. Itu doa terus antum minta sama Allah. Semoga istri antum ya kalau cemburu nggak sampai berlebihan. Dan sebagai seorang suami harus memaklumi. Aisyah itu hafal hampir atau 2000 hadis lebih. Piring pecah. Pernah Nabi SAW malam hari, beliau pikir Aisyah udah tidur. Beliau pelan-pelan, buka pintu pelan-pelan, ngambil sandal pelan-pelan jamaah. Keluar Nabi SAW. Bangun Aisyah. Mau kemana suamiku ini? Ngelihat Nabi keluar, Aisyah ambil abayahnya, dia ikutin Nabi SAW. Cemburu. Diikutin. Kemana suamiku ini? Pikiran dia sudah buruk. Takut ke rumah istrinya yang lain. Ternyata Nabi ke kuburan baki. Itu Aisyah merasa salah, ya nyesel. Dia akhirnya Nabi ketika berdoa di situ melihat ada bayangan yang berkelebat. Ya. Diikutin sama Nabi. Ketika bayangan itu cepat, Nabi cepat. Bayangan itu lambat, Nabi lambat. Dilihat bayangan itu masuk ke rumahnya Aisyah. Oh, Aisyah. Masuk kamar ngos-ngosan Aisyah, pura-pura tidur, tak bisa. Kata Nabi SAW, tabi'aki syaitanuki. Engkau diikutin sama syaitanmu, kata dia. Masa engkau berpikir nabimu akan berkhianat? Nabi sampai mengatakan. Tapi ya itu perempuan. Kudu sabar. Ribut istri-istri Nabi, ribut jemaah. Apa tugas suami? Sabar. Antum kan menghayal. Oh punya istri yang rukun. Ribut. Masya Allah. Insya Allah ributnya istri itu bikin antum lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Daripada istri antum gak ribut tapi antum jauh dari Allah SWT. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.